Ngeten Bu, wis tak buka ae. Nyun sewu Pak nggih. Estu nyun sewu. Niki di luar konteks takdir loh. Artinya di luar konteks kehendak Allah, tapi kehendak dalam nafsu kita. Ketika suami jenengan dulu, kula mboten udal-udal anu lho ya, perkara lho ya mboten. Cuman jenengan pingin tahu itu karena Allah atau enggak. Ketika saat Pak iku sampean tinggal kerja nang luar negeri menjadi TKI, kira-kira Pak iku ndolek wong liya apa ndak? Golek vitamin orang lain apa ndak? Nah. Wis karen delok teng mriku Bu. Kalau ndak, kalau iya jelas. Lah ini orientasinya saya bicara tidak karena ketetapan kehendak Allah, karena ini ahli syuhud. Kalau ahli hijab jelas semuanya itu ketetapannya berdasarkan dari nafsunya sendiri. Pun kembali kepada ahli syuhud. Terus bagaimana caranya ketika saat jenengan ini dihadapkan Allah selalu bala yang diterima kok disuruh bergembira? Terus bagaimana hati bisa bergembira? Ini hanya ahli syuhud saja yang bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah bala. Karena apa? Karena ahli syuhud itu tidak melihat terhadap makhluk yang berupa bala, tapi sibuk bertemu Allah yang membawa bala. Wes titik. Wong saya itu jatuh bangun kadang-kadang mau tidur aja baru ingat, baru hati ini bisa merapat dengan Allah, tapi waktu kejadian nggak bisa. Terus bagaimana ini solusinya? Bon Pak Bu, tirun orang-orang yang meniru Kanjeng Nabi hatinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri bekerja, ketika dia berdiri dalam kondisi apapun, dan atau ketika dia duduk dalam kondisi apapun, bahkan berbaring dalam kondisi apapun, hati beliau itu selalu melepaskan rasa keakuan makhluk. Secara otomatis akan muncul rasa keakuan Allah. Ngundang ini dikira Allah fakir. Bukan. Nang ini kok dikira oh Gusti Allah sholat. Bahasa fakir, bahasa sholat, bahasa sugih, bahasa apa itu kan makhluk toh, status toh, sifat toh masih sifat. Loh, dengan sikapan hati jenengan duduk disitulah Pak, maka hati jenengan akan bisa bergembira, bersuka ria. Terus bagaimana ketika saat jenengan ini dihadapkan kebalikan bala, nikmat, sugih dunya, sugih pangkat, sugih jabatan, sugih kehormatan. Bagaimana jenengan sekiranya tidak terpengaruhi dan terhalang dengan sugih iki sehingga menjadikan hatimu iku, mohon maaf, bisa selalu bertemu Allah. Tidak mudah dalam hatimu itu akan lepaskan keakuan diri sugih, wong nyatane dohir sugih, gak mudah Pak. Makanya sampai ojo salah paham, mengapa aku nggak dalan kaya ngene iki? Itu pembelajaran Kanjeng Nabi terhadap kami Pak. Jangan sampai la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Sampeyan diringanno.
biar nggak ada pujaan terhadap sesama makhluk ruhaniyah ini. Ruhaniyah jenengan ini biar hanya memuja, memuji, menyembah pada hidup dalam diri Anda sendiri. Hanya itu. Tidak ada maksud apa-apa. Karena Rasulullah juga mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Saya juga manusia, Pak, sama dengan Anda. Rasulullah sendiri berkata seperti itu, diperintahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi. Berarti kalau manusia statusnya la haula walaku, nggak patut dipuja, nggak patut dipuji. Ini hanya bisa terjadi di tengah-tengah keluarga ahli syuhud. Sebab ahli syuhud tidak melihat makhluknya, tapi melihat Allahnya. Ngerti Pak? Nah kalau begitu, ya jangan ono gupit-gupitan ini poong. Sita, kita semua itu belajar. Apa salahnya? Saya mencikapi dari kondisi menghindar itu supaya Anda tidak masuk dalam pemujaan terhadap hanya itu. Hanya itu, Pak. Secara otomatis berarti mendidik terhadap jenengan yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri untuk memuja hanya pada Allah. Yang Allah ada dirimu sendiri. Hidup itu baik di dalam dan di depanmu. Di mana kau menghadap, di situ ada wajahnya. Hanya itu, Pak. Mengapa setiap rasul itu ya mengemban ajaran seperti ini, ya tah? Sehingga tidak disukai oleh kaum Khawarij. Karena apa? Karena dianggapnya rasul itu oleh kaum Khawarij, mohon maaf, merusak tatanan kaum Khawarij. Mohon maaf, Pak. Kaum Khawarij itu mengarahkan hati jenengan untuk memuja selain Allah. Karena fakta, realita, contoh nyun sewu kopi pahit iku teko apa? Muncul teko kopi. Mergae realitane nek gak ngombe kopi yo gak pahit. Ono legine. Berarti legine teko gula. Lah kaum Khawarij menekan sampean iman ini kepada makhluk, munculnya rasa iki terhadap makhluk, rasa pahit dan legi. Tapi Rasulullah, para utusan Allah, ngetrapne dengan tauhid la ilaha illa anta wa ana itu lho Pak, untuk meluruskan bahwasanya rasa pahit itu sumbernya dari hidup, bukan dari tentangan, Pak. Jeret, ya sudah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ibnu Abdullah wa furlihi wa usulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Setiap diri manusia akan membawa yang namanya nafas. Setiap napas yang masuk dan keluar akan membawa ketetapan masing-masing, dan ketetapan itu ada dua hal. Apakah ketetapan itu dirasa enak atau susah? Dua ketetapan yang Allah berikan terhadap setiap diri manusia akan membawa dampak masing-masing. Yang kumaksud ketetapan adalah takdir. Apakah kau anggap itu senang, suka, ataukah susah dan menyakitkan? Kedua ketetapan ini mempunyai dampak masing-masing terhadap setiap diri manusia. Dan diri manusia itu dikelompokkan Allah menjadi dua atas dampak dua ketetapan itu. Kelompok pertama, kelompok di mana dia disebut sebagai ahli hijab. Dikatakan sebagai ahli hijab, iman, rasa yang ada di dalam hati seorang ahli hijab itu imannya terhadap selain Allah kang sejati. Boleh ini saya sebut orang-orang yang selalu ruhaniyahnya itu berbuat syirik khafi. Dampaknya adalah mesti dia selalu takut, gelisah, atau susah. Lebih ketetapan itu bersifatkan qadhi ataupun yang susah, menyakitkan. Ini sering disebut sebagai balak. Sebut sebagai balak. Pasti hatinya tidak ada rasa kenyamanan, alias selalu sedih, susah, gelisah. Ujung-ujungnya kalau tidak kuat, dia akan melakukan bunuh diri. Ini ahli hijab. Jangankan di posisi ketetapan takdir yang tidak enak, enak saja masih ada rasa takut. Takut kehilangan enak. Semisal ahli hijab ini tergolong orang yang dimudahkan Allah ekonominya, akhirnya disebut sebagai orang yang sukses dalam usahanya, dikelompokkan orang yang kaya. Tanpa Anda sadari, orang ini pasti takut kehilangan kekayaan. Rasa takut yang ada di dalam hatinya mereka itu bentuk
ruhaniyahnya itu diperbudak oleh hawa nafsu lewat kekayaan itu. Sekarang terlepas dari kaya duniawiyah yang non materi, Anda punya status Anda itu di mata masyarakat ditokohkan, entah tokoh agama, entah tokoh masyarakat. Lebih-lebih tokoh agama, Anda punya pesantren, punya ribuan santri, Anda punya status namanya Romo Yai. Kita yang punya status ini kegolong ahli hijab pasti takut kehilangan status. 1 bulan biasanya itu job ngaji itu double-double, 1 hari double-double. Takut kehilangan job. Ono kiai lagi yang lebih tren berasa hilang job kita, pasti sakit. Apalagi 1 bulan nggak ada isinya belas, nggak ada pemasukan. Kita takut akan hal itu. Padahal ya ada mau Allah itu yang kita tidak tahu sebagai ahli hijab. Kapan yo sakwulan muput iki gak ngaji, mendahno enake ya, bisa pikenit wis pokoknya santai. Ini berkenaan dengan kesibukan kami. Ada WA 3 bulan, 3 minggu mungkin yang belum bisa kami jawab. Sementara tak stop dulu, ojo WA, tak selesai nisik diwingi kari sekitar 5.000. Asalnya 9-8.000, sekarang tinggal 5.000. Sabar ojo WA sih, percuma sampean WA tak hapus loh. Wis tak tengeri, WA anyar teko tak hapus setelah tak kandani. Tak selesai nih sih, kasihan yang sudah 3 minggu belum kejawab. Nanti kalau sudah selesai baru tak buka lagi. Pun kembali pada ahli hijab. Jadi kita sebagai ahli hijab, jangankan ketika saat ditetapkan Allah berupa takdir yang gak enak, itu gak susah. Yang enak pun kita masih terasa takut kehilangan, Kita di posisi mana nanti? Wis 1. Yang kedua adalah ahli syuhud, di mana dia ketika saat dihadapkan 2 ketetapan ini berhubung setiap napas dipergunakan untuk berzikir, maka jangankan perkara yang enak itu dia takut kehilangan, enggak, apalagi perkara yang enggak enak. Apa sebab? Karena mereka ketika saat ditaruh perkara yang enggak enak malah matur suwun, enggak repot-repot ya dah. Tapi ketika diletakkan perkara enak itu malah amanah. Kalau dihitung-hitung dan boleh untuk memilih, mesti mereka itu mengharapkan perkara yang nggak enak tok.
daripada yang enak. Itu perbedaannya. Contoh, dia ketika diamanai tentang kaya, ini lebih sulit dia mengatakan aku miskin, hambane. Mending dia itu posisi fisiknya miskin, dengan otomatis dengan sendirinya mudah mengatakan si hambanya miskin. Kati ngomong kaya bagaimana? Kati ngomong punya bagaimana? Wong nyatane kiri. Makanya beliau itu kalau boleh milih yang seperti itu. Tapi nggak bisa milih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Beda dengan ahli hijab, setiap napas itu tidak digunakan untuk berzikir. Justru lawannya zikir, lalai. Anda terima atau tidak, Anda iki sakit hati atau tidak dengan makalah ini, itu urusanmu, bukan urusan saya. Yang jelas ahli hijab napasnya itu digunakan untuk lalai. Ahli syuhud napasnya keluar masuk digunakan untuk ingat. Pun dua perbedaan ini yang mesti terjadi. Terima atau enggak kau terima terserah. Yang penting ku sampaikan makalah ini nanti Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah 115 tentang semua keputusan takdir dari Allah itu yang terbaik. Susah atau senang itu terbaik, hitung-hitungan Allah. Khusus bagi ahli syuhud mesti akan nganut. Tapi ahli hijab mencak-mencak. Tahu mencak-mencak? Dalam hati kita mendongkol. Apa alasannya itu? Karena sangat berbeda. Ahli hijab bertuhan pada Tuhan abal-abal. Ahli syuhud bertuhan pada Tuhan yang sebenar-benarnya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 terkait masalah dua hal ketetapan Allah enak nggak enak tadi. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang diberikan Allah susah, itu kok ketinggi, padahal itu baik untuk kamu. Kamu diposisikan takdir sing akeh utangi, wis kere ditambahan akeh utangi. Iki umumnya menungso kan nolak, alias tidak mau. Tapi bagaimana Allah katakan wa khairul lakum, itu baik untuk kamu. Makanya ini hanya bisa diterima oleh ahli syuhud. Gak repot-repot ngetok noroso iman hambane iki kiri. Lha ngoten lho. Sebab memang dohire kiri. Bukan kirik lho ya. Beda anak kani tadi kirik lah iki. Kere itu melarat. Basa Kediri kere ku melarat. Mojokerto enggak ada kere. Kere melarat. Wa huwa khairul lakum, sebetulnya baik untuk kamu. Sehingga mereksa nafsu dipeksa kongkon rumangsa duwe iku mudah sampean. Beda nek jenengan memang lahir sugih, kaya ya, orang berilmu, orang sing dipandang manusia baik, memunculkan rasa sing api iku Gusti Allah, wangel kuwi.
dan atau memunculkan rasa kebalikan daripada sifat itu makhluke juga wangel, karena nyatanya jenengan kaya, nyatanya jenengan punya jabatan, nyatanya jenengan punya status. Dikongkon ngakokno iku nggone Allah wangel. Mending sing kiri mau. Pun. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Suatu saat apa yang kau cintai, dunia itu Pak ya, urusan dunia yang kau cintai, apakah istri, suami, anak, harta benda, apapun, wa huwa syarrul lakum, itu bisa jadi itu jelek untuk kamu. Jelek artinya apa? Yang bisa terima ayat ini hanya ahli syuhud, hanya ahli syuhud. Tapi ahli hijab, oh nggak bisa Pak. Sing bener ya sugih, apa sing tak cintai yo istri, suami, anak, wis kemewahan dunia. Padahal wahwa syarrul lakum, apa yang kau cintai itu jelek untuk kamu. Kok bisa gini? Ketika jenengan ruhania sudah jatuh cinta pada selain Allah, kok sadari atau tidak sadari, kau pasti akan dilalaikan hatimu terhadap hal itu, terhadap Allah. Itu pasti. Nas Allah sudah katakan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Ini pasti, iki wis dinas Allah. Kecuali mohon maaf bagi mereka yang setiap napas itu keluar masuk dijadikan sebagai wasilah atau kendaraan, selalu ingat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu maka izinkanlah kami akan menguak maksud makalah dalam kitab Hikam pasal 115 terkait masalah ketetapan Allah. Jikalau ada yang tersinggung nih, saya mohon maaf, bukan ada niat untuk menyinggung atau mengkoreksi hati orang, ndak. Saya cuman menyampaikan makosid daripada makalah ini. Ingat, kita di sini ngaji untuk memahami satu perilaku sifat kita, manakala sifat kita itu tergolong sifat yang masih menyekutukan Allah, maka harus kita tinggalkan. Maksudnya hanya itu. Bukan berarti kami sok alim, sok suci, ndak. Kita semuanya sama Pak Bu, kita semuanya sama. Sisa umur kita tinggal berapa kita juga tidak tahu. Gak mungkin kematian itu datang mesti menunggu tua, gak mungkin. Tidak mungkin juga kematian itu mesti sakit dulu, ya juga tidak mungkin. Ini sebagai pertimbangan aja. Sekali lagi, kami tidak ada niat untuk ngoreksi hati orang, menjelekkan hati orang, enggak. Kami semuanya di sini belajar Pak Bu. Nanti mana yang sekiranya itu kita sifat kita konangan, apa konangan ya, ketahuan dalam ngaji itu, mari kita benahi sendiri-sendiri, itu aja. Qala musannifu rahimahullah, liyukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka. Sebetulnya Mbak ya, Allah kasih gak enak bala iku kebaikan yang paling baik.
jenengan dikasih melarat saumur-umur, itu hal yang terbaik. Janganlah kemelaratan secara fisik terkait hubbus syahwatu dunia menjadikan hatimu gelisah. Jangan. Senanglah, bersukarialah kau di dalam kefakiranmu, karena itu Allah tetapkan di dalam dirimu miturut hitung-hitungan Allah supaya ruhaniyahmu itu tidak mudah terkontaminasi dengan kehendak hawa nafsu. Kita ruhaniyah selalu digiting oleh namanya sifat basyariyah, sifat dimana moh gak enak jaluk enak tok fakot. Ini sifat basyariyah. Jadi ketika saat Allah menetapkan hukum takdiri terhadap kita sebagai hambanya perkara bala, saran saya bersukarialah Anda. Mohon maaf ya, ini tidak masuk dalam hukum syariat loh ya, nggak bisa diterima di dalam syariat, nggak bisa diterima. Karena hukum syariat itu harus menyesuaikan sesuai dengan sifat basyariah. Sehingga mungkin sampean sering dulu itu diaturi guru-guru sampean, sing gelek njaluk nang Gusti Allah, ngeten ya. Nek umpama sakit njaluk undang waras. Kalau ekonomimu jatuh dan jaluk obang bangkit. Aku gak nyindir lo ya, mboten estu mboten. Tokone mari kobongan Pak, antek resik. Syariat sudah memberikan jalan keluar kita supaya untuk merapat dan berdoa. Nek turung dikasih terus minta terus, bila perlu sama nangis. Kalau saya nanggung, sekalian gulung-gulung. Karena apa syariat mendorong kita seperti itu? Karena memakai dalil akal Pak. Bisa kita hidup di tengah masyarakat orang yang terpandang, orang yang dipuja orang yang dihormati orang, lagi itu toh. Tumpaane Innova, mbok Alpati barlek grek ganti. Ngono bayangane kanca-kanca wis duwite akeh. Patakmu ngono ah. Ngerti patakmu? Aku sak dremo diamanahi kemawon Pak Bu. Ngoten lah. Wis tolong sing susah ojo sampak, sing nrimo balak ojo sampak hatimu susah, balik bergembiralah. Wis. Mengapa harus demikian dan bagaimana caranya saya bisa gembira? Wong setiap saat dan waktu dikejar-kejar Bang Celurut. Wes gak iso Gus. Nyuwun sewu. Kuwi nek ra percaya ya ora apa-apa, ya ta? Nek ngomong angel ya ora apa-apa. Sakersa jenengan iku hak jenengan. Tapi di dalam makalah ini gak ngawur, Pak.
Dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah 216 juga begitu. Satu paket ini. Nah terus bagaimana kami tidak susah melihat istri? Ya kalau saya sendiri lah gitu lah, mesti alasan ngono. Iku alasan nafsu dewe. Gini Pak, memang kita dihadapkan bisikan nafsu itu dengan berbahasa seperti itu. Kalau saya sendiri ya mungkin enggak Gus, wong saya lihat anak belum makan gitu, istri dikejar. Kadang-kadang Pak gini itu bahkan istri kadang-kadang minta cerai gitu. Kebanyakan ngoten Bu nggih. Nek delok garwanya, suaminya itu wis gak nok gaene, wis pokoknya gak metu, hasilnya belas lho. Akhirnya menyanyi pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Iki berarti bener-bener biyen iku rabine gak krono Gusti. Wis jelas wis ngene Pak. Nek sampai dikongkon ngolehno berarti jelas biyen iku rabine gak karena Allah. Ngoten mawon. Senang ketika saat kita berada, sayang-sayang, tapi setelah utange oke tuh berber wong sopek. Wis gak kuat kula Gus tak kon ngulihno utawa sak kon nyerai. Wis Pak, aja gopo Pak. Nyun sewu berarti tetanda si ibu dulu nikahnya tidak karena Allah, karena status Anda. Kari ngoten mawon. Ibu ya ngoten sampean tinggal Ibu. Sampeyan tingali Pak karena Allah pun ndak oleh nikahi gampang sekali nek ibu engko pribadi tak tutur engko bapak aja gak ngamuk ngeten Bu wis tak buka ae. Nyun sewu Pak nggih estu nyun sewu niki di luar konteks takdir loh, artinya di luar konteks kehendak Allah tapi kehendak dalam nafsu kita. Ketika suami jenengan dulu kula mboten udal-udal anu lho ya perkara lho ya mboten, cuman jenengan pingin tahu itu karena Allah atau ndak. Ketika saat Pak iku sampean tinggal kerja nang luar negeri menjadi TKI, kira-kira Pak iku ndolek wong liya apa ndak? Golek vitamin orang lain apa ndak? Nah, wis sekarang delok teng mriku Bu. Kalau ndak, kalau iya jelas. Lah ini orientasinya saya bicara tidak karena ketetapan kehendak Allah, karena ini ahli syuhud. Kalau ahli hijab jelas semuanya itu ketetapannya berdasarkan dari nafsunya sendiri. Bon. Kembali kepada ahli syuhud. Terus bagaimana caranya ketika saat jenengan ini dihadapkan Allah selalu bala yang diterima kok disuruh bergembira? Terus bagaimana hati bisa bergembira? Caranya bagaimana? Sesuai dengan petunjuk itu. Ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala. Ini hanya ahli syuhud saja yang bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah bala. Karena apa? Karena ahli syuhud itu tidak melihat terhadap makhluk yang berupa bala, tapi sibuk bertemu Allah yang membawa bala. Wes titik. Terus caranya bagaimana? Wong saya itu jatuh bangun ya. Kadang-kadang nek mau tidur aja baru ingat, baru hati ini bisa merapat dengan Allah. Tapi waktu kejadian nggak bisa. Terus bagaimana ini solusinya? Bon Pak Bu, sampean buka nok nggone surat Ali Imran ayat 191. Tirun orang-orang yang meniru Kanjeng Nabi hatinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri bekerja, ketika dia berdiri dalam kondisi apapun, dan atau ketika dia duduk dalam kondisi apapun,
bahkan berbaring dalam kondisi apapun, hati beliau itu selalu melepaskan rasa keakuan makhluk. Secara otomatis akan muncul rasa keakuan Allah. Ngundang ini dikira Allah fakir, bukan. Nang ini kok dikira oh Gusti Allah sholat. Bahasa fakir, bahasa sholat, bahasa sugih, bahasa apa kan makhluk toh, status toh, sifat toh masih sifat. Loh, dengan sikapan hati jenengan duduk disitulah Pak, maka hati jenengan akan bisa bergembira, bersuka ria. Nah itu nanti gak guyu-guyu dewi ragus, rapopo. Malah nek sampean wong liya ngarani sampean guyang-guyu, mereka wis gak wani nagih utang. Iya. Lah diparani yang guyang-guyu. Wah, iki kentekan pil iki ngene. Wis gak mungkin sampean ditagih maneh. Wong diparani guyu. Ora ngomong apa-apa wis guyu. Apa maneh guyu sampean sampe nggo boto. Masyaallah. Bon, satu. Terus bagaimana ketika saat jenengan ini dihadapkan kebalikan bala nikmat, sugih dunya, sugih pangkat, sugih jabatan, sugih kehormatan, bagaimana jenengan sekiranya tidak terpengaruhi dan terhalang dengan sugih iki sehingga menjadikan hatimu iku mohon maaf bisa selalu bertemu Allah? Bagaimana? Sebab mohon maaf Pak, itu mohon maaf, tidak mudah dalam hatimu itu akan lepaskan keakuan diri sugih, wong nyatane dohir sugih, gak mudah Pak, gak mudah. Seseorang yang sudah punya status sebagai orang yang dihormati, dipuja, itu bisa melepaskan keakuan diri yang terpuja, gak mudah Pak. Makanya sampai ojo salah paham, mengapa aku nggak dalan yang ini ki? Itu pembelajaran Kanjeng Nabi terhadap kami Pak. Jangan sampai la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Sampai diringanno, biar nggak ada pujaan terhadap sesama makhluk ruhaniyah ini. Ruhaniyah jenengan ini biar hanya memuja, memuji, menyembah pada hidup dalam diri Anda sendiri. Hanya itu. Tidak ada maksud apa-apa. Karena Rasulullah juga mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Saya juga manusia Pak, sama dengan Anda. Rasulullah sendiri berkata seperti itu, diperintahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi. Berarti kalau manusia statusnya la haula walaku, nggak patut dipuja, nggak patut dipuji. Ini hanya bisa terjadi di tengah-tengah keluarga ahli syuhud. Sebab ahli syuhud tidak melihat makhluknya, tapi melihat Allahnya. Ngerti Pak? Nah kalau begitu, ya jangan ono gupit-gupitan ini po. Kita semua itu belajar. Apa salahnya saya mencikapi dari kondisi menghindar itu supaya Anda tidak masuk dalam pemujaan terhadap hanya itu. Hanya itu Pak. Secara otomatis berarti mendidik terhadap jenengan yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri untuk memuja hanya pada Allah. Yang Allah ada dirimu sendiri. Hidup itu baik di dalam dan di depanmu. Di mana kau menghadap, di situ ada wajahnya.
Hanya itu, Pak. Mengapa setiap rasul itu ya mengemban ajaran seperti ini, ya, sehingga tidak disukai oleh kaum Khawarij? Karena apa? Karena dianggapnya rasul itu oleh kaum Khawarij, mohon maaf, merusak tatanan kaum Khawarij. Mohon maaf, Pak. Kaum Khawarij itu mengarahkan hati jenengan untuk memuja selain Allah. Karena fakta, realita, contoh nyun sewu kopi pahit iku teko apa? Muncul teko kopi. Mergae realitane nek gak ngombe kopi yo gak pahit. Ono legine. Berarti legine teko gula. Lah kaum Khawarij menekan sampean iman ini kepada makhluk, munculnya rasa iki terhadap makhluk, rasa pahit dan legi. Tapi Rasulullah, para utusan Allah, ngetrap nih dengan tauhid la ilaha illa anta wa ana itu loh, Pak, untuk meluruskan bahwasanya rasa pahit itu sumbernya dari hidup, bukan dari tentangan, Pak. Jeret, ya sudah, gak bisa diterima. Sehingga jangan heran nih ajan hakikat menuju ma'rifat ditolak mentah-mentah. Dzalika dhalalah, itu sesat. Mesti gitu. Mbok nian. Loh, leres, Pak. Pasti seperti itu. Apalagi bahasanya tidak bahasa Quran, bahasa Jawa. Apalagi yang ada kaitannya hono coroko, boto sawala dan seterusnya. Wis sesat wow. Pak nyun sewu ya, estu nyun sewu. Aku takok ya, takok. Kalau tidak bahasa Quran itu dikatakan sesat, iku sumber tekoyo opo? Apa Gusti Allah iku mung apal arap-arapan tok? Aku takok. Apa tak Gusti Allah iku paham dengan hanya paham dengan ilmu bahasa Quran, kok bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa selainnya itu nggak diterima? Apa Gusti Allah iku mbah buyutmu luwe? Iku milik semua umat manu. Ya ayyuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, jelas milik semua manusia. Oh jadi Pak Dewi. Nek kok Arab nyun sewu ya. Nek gak Quran gak sah. Kadang-kadang aku mikir ya rodok ndasku rodok pecah. Mosok sih Gusti Allah iku ngertini bahasa Arab tok, bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, bahasa Madura gak paham. Nggih, ya aja teman-teman koloti lah. Ya toh? Gusti Allah yo ngerti bahasa Jawa. Ingat, ada satu makalah. Segala hal apapun amaliyah ibadahmu, tatkala sumbre teko atimu iku mau keadaane ati sing condong menyang sakliyane Gusti Allah. Artinya makhluk condongnya, imannya, maka jangan harap amaliyah yang dilakukan dohir iki mang diterima oleh Allah. Gak bisa. Kuncinya ada di situ. Mingkol bin rohibin, au mingkol bin zahidin. Condongnya hati pada makhluk, apakah condongnya hati pada Allah? Karena itu aja. Urusan fisik, bah kui jengking, bah kui gak jengking, bah kui raup, bah kui gak raup. Nek atimu iku mangka adaane mingkol bin zahidin, segala hal apa amal yang berlaku pada jasmani otomatis sumbernya dari itu benar sudah. Aja kolot-kolot nemen po. Kuene kan ngerokok. Wis dituduhno gambarin neraka iku, Pak. Wong diedel-edel dibuang. Aduh.
jarana ati iku mangsing lunak iku ora iso ta. Isoke dijak didenteni kuwi, dihadiahi kuwi. Ingat, inti dari ajaran para rasul, para kekasih Allah adalah mengesahkan Tuhan. Titik, ada itu. Kalau mengesahkan Tuhan berarti tidak lepas dari apa yang diajarkan tentang masalah dinut tauhid. Wis, iku basa Quran. Basa nasionalnya ajaran yang mengarahkan hatimu untuk mengesahkan pada Tuhan itu bagaimana? Nah itu, entah agamamu iku lahir opo wae terserah. Yang terpenting jangan sampai kau di dunia ini tidak masuk di dalam bahrut tauhid, gak masuk di dalam lautan ketuhanan, jangan sampai. Jadi kembalilah kau pada surat Ali Imran ayat 191. Baik berdiri, duduk dan berbaringnya hati selalu berzikir. Yang zikir ini tidak harus diucap di dalam lesan maupun di hati. Zikir yang kumaksud bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Itulah zikir sirul asar yang mendorong hatimu biar muncul rasa, muncul iman. Sesungguhnya semua apapun yang terjadi hanya karena hidup itu. Itulah Allah dalam dirimu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, lebih sulit hatimu memerangi nafsu dalam keadaan jasadmu kaya, punya status, punya titel, dibanding dengan jasadmu tidak punya apa-apa. Makanya berbahagialah kau yang sementara tidak punya apa-apa. Wis tak unggah nih wong sing melarat-melarat iki. Iya, lo senang. Makanya setiap Ramadan kan saya bilang, kalau Anda ingin ngaji ilmu tasawuf, mendalami ilmu hakikat dasar ini, sing sugih delen sugihmu, sing ngalim delen ngalimmu, ya dah. Sing duwe jabatan, letakkan jabatanmu dulu. Artinya ojo rumangsa sugih walaupun jasadmu sugih. Ojo rumangsa pangkat senajana dirimu itu punya pangkat. Ojo nyun sewu, ojo rumangsa alim walaupun statusmu iku jasad alim. Letakkan. Kalau itu tidak kau letakkan, mohon maaf, sing ngalim-ngalim lebih-lebih akan protes terhadap apa setiap makalah yang kusampaikan di tengah-tengah panjenengan. Ingat, sejarah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran ini sebagai pengalaman dan iktibar buat kita, sejarah mengapa Nabi Musa pisah dengan Nabi Khidir. Karena pelajarannya yang beliau sampaikan kepada Nabi Musa dibantah mentah-mentah dengan hukum syariatnya. Loh iya Pak, dibantah. Berani beliau membantah karena merasa menjadi nabi. Ya, dihadapkanlah pertanyaannya, beliau itu merusak kapal yang menolong secara syariat dia untuk menyeberangi lautan. Nah ini, makanya sing penak itu bidekai dirungokno ae, kuping tengen ceblokno nang ati, jatuhkan pada hati. Jangan kau masukkan, kau naikkan ke akal. Nek kau masukkan ke akal, salah kabeh wacanane iki. Tak seliki diki melihat tafsirnya, ngaten dah, makharijul hurufnya, syahul kalamnya rusak. Wis, masuk munggah Pak, gak masuk mlebu, masuk munggah. Wis, kalau seperti ini ojo terus no ngaji rene. Tuas gegeran kok. Antarane ruh dengan akal gegeran, antara ruh dengan sukma gegeran. Sama ketika saat Nabi Khidir
menghadapkan pelajaran membunuh anak kecil, membangun apa? Pagar, protes. Apalagi yang membunuh anak kecil, protes. Padahal semua apapun itu yang dihadapkan, walaupun bala, itu ada maksud Allah terbaik buat rohaniah kita. Itu. Ini bisa diterima dan bisa dibaca kalau di belakang itu semua ada nilai positif Allah terhadap kita. Hanya golongan ahli syuhud, titik, ahli hijab kita nggak bisa. Wong nek gak datang-datang nikmat mawon dikongkon nuntut terus ud'uni enggak, njaluk terus njaluk gak diwewehi terus lapor nang kiai ini, kula kok gak diwene-wenehi, syarat-syarat wis tak lakoni, kurang opo aku nang Gusti Allah, sik dikeki kaya ngene, anakku yo gak waras-waras, bisnisku yo dibujuki kanca. Kiai ini ya nyun sewu ya padha ae, nyun sewu wis ngene ae, maune lah awakmu tak kongkon maca Yasin ben bengi pisan to, wis wacon 41. Padahal kiai ini gak tahu maca 41. Maksudnya cek gak dibantah ngono lho Pak, aku ya tahu tadi ngono kuwi. Ngaku Pak. Makanya aku harus ngomong, saya itu mantan orang bejat nang Gusti Allah. Nggih, mantan orang bejat. Mungkin lebih bejat saya katimbang jenengan, lho ngoten to. Wis luwung lah, wis saiki sing penting kita itu masih ada waktu sisa umur kita. Ayo. Kuncinya jangan kau lepas dzikir sirul asrar. Dengan cara itu tatkala sugih teko tidak mempengaruhi hatimu terhadap Allah, tidak bisa menjadikan penghalang hatimu pada Allah, si tetap klik nang Allah. Apalagi perkara yang balak atau kiri tambah luwih paenak sampean. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang disampaikan dan diberikan Allah terhadap kita terkait masalah ketetapan. Yang jelas ketetapan ada dua, balak dan nikmat, enak dan tidak enak. Sekalipun itu ditolak oleh sifat basariah, perkara yang gak enak, miturut ahli syuhud justru beliau bersukaria. Olehnya dia bersukaria karena hatinya memandang sing berperan sebetulnya yaitu Allah hidup dalam pada diri makhluk siapapun, sebab Allah sudah berkata innallaha bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal sesuatu. Dia bisa mandang Allahnya, akhirnya tidak mudah dia gelisah dan susah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu tidak ada mendung atau awan sehingga langit yang ada di surga itu kelihatan cerah, bersih dan padang sekali, karena di sana tidak ada mendung atau awan. Yang saya tanyakan adalah, apa benar di surga itu tidak ada hujan? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara syariat tak jawab, iya tidak ada hujan. Tapi hujan rahmat itu pasti. Kalau yang dimaksud hujan air tidak ada. Yes. Secara hakikat adalah hati jenengan. Akhirat itu adalah jagatnya rohaniyah yang sudah terlepas dari mendung-mendung. Memang nggak ada mendung karena sudah terlepas. Mendung yang dimaksud di sini adalah al-aghyar, perkara-perkara
yang menutupi Anda pada Allah. Apa perkara yang menutupi ruhaniyah kita pada Allah? Di dalam Al-Quran Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ditutup. Dalam surat Al-Baqarah bahasanya dikunci, ditutup. Lah sekarang kita yang akan bicarakan, Allah menutup hatimu sehingga tidak nyata wujudi Allah dengan apa? Yahjubuhum biulumihim. Gusti Allah nutupi jagati ati rohaniah kita padanya itu dengan ilmu, dengan beberapa ilmu pengetahuan. Kok bisa? Awal dari proses kita itu orang yang tidak mengerti. Oleh karena belajar ilmu itu akhirnya kita mengerti. Mengerti itulah akhirnya nafsu menyuruh hati kita untuk mengakui kalau yang mengerti adalah kita. Kalau kita sudah merasa kita yang alim, ayo, buahnya itu akan bermunculan, Pak. Riya wis mesti, takabur apalagi, hasud otomatis. Sifat-sifat yang tercela itu akan tumbuh dengan sendirinya dari pohon ulum, dari pohon mengerti. Padahal iku ngerti ilmu itu sifat wajib ma'aninya Allah. Mengapa harus kita rampas? Ini loh, Pak. Akhirnya ilmu itulah yang Allah jadikan sebagai hijab, kunci untuk menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Satu. Yang kedua, bisa jadi Allah itu menutupi ruhaniyah kita alias mendungnya itu ditebalkan dengan amwal. Apa? Dunya brono. Entah sugiye hasil dari tani, dari dagang, atau sugihnya kita dari maklaran. Wis macem-macem. Sing penting kita itu amwal ini sumbernya macam-macam. Nyatane sampai serba mewah apapun bisa beli. Umpama saya itu punya keahlian sepak bola, saya sampai dikontrak oleh Real Madrid. Real Madrid, Pak. Ngerti Real Madrid? Sana daerah kulon-kulonan mereka. Saya dikontrak itu satu musim, satu Galatama, satu musim itu berapa? Termahal, Pak. Gak miliaran, triliunan. Karena apa? Nyun sewu. Saya bisa, berhubung saya itu adalah orang mukasyafah, yang namanya bola, ya tak? Nendangi maju bisa mundur. Iya. Hati kipernya bingung, tak tendang ngidul malah ngalor. Nggak banyak skill, Pak. Saya hanya jadi back, gelandang tengah, gelandang pinggir. Oh, no, gelandang tengah, gelandang pinggir, gelandang kiri. Satu kali sentuhan
yang namanya bola larinya gak kenceng gini pak, siksak ya bingung kabeh pemain ini. Makanya berani Real Madrid itu cari saya untuk ngontrak triliunan, macam-macam. Lah, disitulah dalam hati saya, oleh karena saya secara fisik adalah orang yang terkaya, maka otomatis hatiku merasa keakuanku yang lah inilah yang akan Allah jadikan sebagai penutup hati kita untuk tidak bisa bertemu Allah. Wis bi'ibadatihim al-ubad, kita merasa lebih baik daripada orang lain karena kita patuh dengan hukum-hukum syar'i. Loh, di dalam hatiku iki merasa aku luwih apik, luwih beribadah, ahli ibadah yang disebut al-ubad daripada jenengan. Loh, justru kepatuhan saya secara fisik ini dijadikan Allah sebagai hijab hatiku, sehingga hatiku tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Bapak Ibu hadirin, inilah mendung. Sehingga jenengan wau mengatakan tidak ada mendung, itu benar. Hakikatnya adalah seseorang hatinya sudah bebas dari syirik khafi, laksana langit, tidak ada mendung. Lah terus bagaimana mendung-mendung yang sudah, mohon maaf, mendung-mendung yang sudah ada dalam hati kita? Kita harus melakukan wa may yakfur bittauhidi wa yu'min billah. Seringlah kau untuk berzikir rasa, dengan begitu untuk menghilangkan mendung. Oke, lanjut.